Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Syafitri Sari Nauli dengan NIM 2414010084. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran, yaitu tujuan dari saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran SD atau MI dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marhamah MAG. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi 1/2 dari materi kelompok 11, yaitu pembelajaran strategi saintifik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, di sini saya sedikit menjelaskan apa itu strategi pembelajaran saintifik. Strategi saintifik adalah strategi pembelajaran yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dalam proses belajar. Melalui strategi ini, siswa diajak untuk aktif mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan hasil pembelajaran. Nah, setelah kita memahami sedikit pengertian dari strategi saintifik yang sudah saya jelaskan sebelumnya, selanjutnya kita perlu memahami prinsip-prinsip dari strategi saintifik ini. Karena prinsip-prinsip ini merupakan pedoman dari pembelajaran saintifik agar pembelajaran tersebut dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dari pembelajaran saintifik tersebut. Yang pertama, itu ada pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center learning. Berpusat pada peserta didik, artinya di mana siswa tersebut merupakan pelaku utama dalam sebuah proses pembelajaran, sedangkan guru itu menjadi fasilitator ataupun pedoman dalam sebuah proses pembelajaran tersebut. Nah, jika pada pembelajaran tradisional, di mana guru itu lebih banyak menjelaskan pembelajaran ataupun materi dan siswa hanya mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru. Berbeda dengan pembelajaran saintifik di mana siswa itu dituntut untuk lebih aktif dalam mencari jawaban, berdiskusi, bertanya, menemukan jawaban sendiri, bereksperimen, dan hal-hal yang membuat siswa itu aktif. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling penting karena pengetahuan yang ditemukan oleh siswa sendiri itu akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Contohnya pada pembelajaran yaitu misalnya pada pembelajaran daur air. Nah, di sana guru tidak langsung menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan daur air ataupun proses dari daur air tersebut, melainkan siswa diminta untuk mengamati media pembelajaran berupa gambar ataupun video. Nah, dari gambar ataupun video tersebut siswa bisa mengamati proses dari daur air tersebut. Dengan begitu, siswa bisa memahami ataupun menemukan jawaban sendiri dari apa yang diamati oleh siswa tersebut. Selanjutnya yang kedua, prinsip yang kedua itu adalah menemukan konsep diri atau self concept. Nah, menemukan konsep diri. Yang dimaksud dengan konsep diri itu adalah di mana seseorang dapat memandang atau menilai kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Pada pembelajaran saintifik ini, guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa menyampaikan pendapatnya sendiri, berdiskusi, bertanya, ataupun melakukan presentasi dari hasil kerjanya. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, hal itu dapat meningkatkan rasa percaya diri yang dimiliki oleh siswa. Misalnya, jika siswa sedang melakukan presentasi di depan kelas, lalu guru memberikan apresiasi terhadap penampilannya. Dengan begitu, siswa merasa apa yang disampaikannya atau apa yang ditampilkannya dihargai oleh guru dan teman-temannya. Nah, dengan begitu, siswa berani lagi untuk menampilkan atau mencoba hal-hal baru yang dapat lebih meningkatkan rasa percaya diri dari siswa tersebut. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, yaitu
terhindar dari verbalisme. Yang dimaksud dengan verbalisme itu adalah di mana keadaan siswa hanya menghafal definisi-definisi ataupun teori-teori, tetapi pada keadaannya siswa itu tidak benar-benar paham dengan apa yang dihafalnya. Oleh karena itu, pada pembelajaran saintifik ini, siswa ditekankan oleh pengalaman langsung. Dengan begitu, siswa tidak memahami teori saja, melainkan dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran akan terasa lebih bermakna karena siswa belajar melalui pengalaman nyata. Misalnya, dalam pembelajaran tentang tumbuhan. Nah, pada pembelajaran tumbuhan ini, siswa tidak hanya diminta membaca buku saja tentang materi tersebut, melainkan siswa juga diminta untuk melihat langsung bagaimana tumbuhan tersebut, mengenai ciri-cirinya, bagian-bagian tumbuhan tersebut. Dengan begitu, siswa dapat memahami dan mengkombinasikan apa yang sudah didapatkan dari buku dengan apa yang sudah dilihatnya secara langsung. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu memberikan ruang simulasi dan asimilasi. Nah, yang dimaksud dengan memberikan ruang asimilasi dan simulasi artinya peserta didik diberikan kesempatan untuk bisa mencoba, mempraktikkan, dan menghubungkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik tersebut. Memberikan ruang asimilasi. Yang dimaksud dengan memberikan ruang asimilasi itu adalah di mana guru itu dapat membantu siswa dalam menemukan konsep dengan kegiatan-kegiatan yang menyerupai keadaan nyata. Sedangkan simulasi di mana siswa itu diberikan kesempatan untuk bisa menghubungkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengalaman-pengalaman nyata. Nah, contohnya dalam pembelajaran IPS, yaitu tentang simulasi pembelajaran jual beli di pasar. Nah, dengan kegiatan tersebut, siswa dapat menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan pengalaman-pengalaman nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, siswa lebih mudah memahami konsep yang sudah dipahami oleh siswa, dan ini akan membuat pemahaman siswa itu lebih cepat untuk didapatkan oleh siswa tersebut. Nah, selanjutnya prinsip yang kelima yaitu mendorong berpikir kritis dan kreatif. Nah, di mana pada prinsip ini yaitu mendorong berpikir kritis dan kreatif, di mana siswa itu dilatih untuk dapat menganalisis suatu masalah tersebut, lalu menemukan solusi dari masalah tersebut, dan bisa membuat ide-ide baru dan gagasan-gagasan baru. Oleh karena itu, dalam pembelajaran saintifik ini, guru perlu memberikan masalah-masalah yang menantang agar membuat berpikir kritis siswa itu semakin tinggi. Bukan hanya mereka menghafal materi saja, melainkan dapat membuat siswa itu bisa menganalisis dari suatu masalah tersebut dan menemukan solusi ataupun ide-ide baru. Nah, misalnya dalam pembelajaran di kelas, di mana guru itu bisa memberikan masalah-masalah yang menantang seperti contohnya sampah yang berserakan di sekolah atau menumpuknya sampah di sekolah. Nah, dengan masalah tersebut, guru memberikan atau melatih siswa untuk bisa berpikir kreatif dengan bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Nah, apa yang menjadi penyebab sampah-sampah ini berserakan atau menumpuk? Lalu bagaimana solusi agar sampah-sampah ini tidak berserakan lagi dan tidak mencemari lingkungan? Dengan begitu siswa bisa menemukan ide-ide baru atau solusi dari permasalahan tersebut dan dapat diterapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, setelah kita memahami prinsip-prinsip dari pembelajaran saintifik, selanjutnya kita juga perlu memahami langkah-langkah dari pelaksanaan pembelajaran saintifik ini. Nah, langkah-langkah pembelajaran saintifik ini dikenal dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, lalu menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, 5 langkah ini nantinya akan saling berkaitan dan membentuk suatu proses pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan dari langkah-langkah ini, yaitu langkah yang pertama ada mengamati atau observasi.
Nah, pada langkah mengamati ini, yaitu siswa menggunakan panca indera untuk melihat atau mengamati fenomena atau peristiwa untuk menemukan informasi awal. Pada tahap mengamati ini sangat penting karena siswa bisa mendapatkan informasi ataupun fakta-fakta yang akan dipelajari. Jadi, kegiatan mengamati ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Jadi, melalui pengamatan, siswa bisa mendapatkan informasi-informasi yang akan dipelajari pada pembelajaran tersebut. Jadi, oleh karena itu, guru harus menciptakan yaitu media yang semenarik mungkin agar siswa tertarik terhadap pembelajaran tersebut dan memudahkan siswa pada saat proses pengamatan. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya pada pembelajaran. Misalnya pada pembelajaran IPA tentang pertumbuhan-tumbuhan. Nah, pada proses mengamati ini, guru bisa menggunakan benda konkret yaitu tumbuhan asli dengan membawa 2 buah tumbuhan. Lalu 2 tumbuhan tersebut dilihatkan kepada siswa dan meminta siswa mengamati tumbuhan tersebut. Dengan begitu, siswa bisa mengamati 2 tumbuhan tersebut, bagaimana perbedaan antara 2 tumbuhan tersebut, mulai dari perbedaan tingginya, lalu bagaimana perbedaan bentuk daunnya, warna daunnya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, dan akan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, menanya. Nah, pada tahap menanya ini, setelah siswa melakukan proses pengamatan pada sebelumnya, siswa dianjurkan untuk menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau belum diketahui atau yang ingin ditanyakan setelah proses pengamatan tersebut. Kegiatan menanya ini juga penting bagi siswa karena di sini menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan berpikir kritis dari siswa tersebut. Nah, ketika siswa bertanya terkait apa yang tidak diketahuinya, pada saat ini guru tidak langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh siswa, melainkan membantu siswa agar bisa menemukan informasi atau pengetahuan sendiri dari apa yang sudah diamati oleh siswa tersebut. Nah, misalnya sebelumnya kan sudah dilihatkan 2 perbedaan tumbuhan. Lalu mungkin dari perbedaan tersebut siswa bertanya misalnya, mengapa 2 tumbuhan tersebut memiliki tinggi yang berbeda? Apa yang menjadi faktor atau penyebab tumbuhan tersebut berbeda tingginya? Nah, pertanyaan tersebut kan tidak langsung dijawab oleh guru, melainkan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap mengumpulkan informasi. Nah, pada tahap mengumpulkan informasi ini, siswa diminta untuk mengumpulkan informasi atau mencari jawaban dari apa yang sudah ditanyakan siswa pada proses sebelumnya. Nah, informasi-informasi tersebut bisa didapatkan oleh siswa dari sumber-sumber yang valid ataupun dari proses pengamatan ataupun dari wawancara atau dari observasi dan buku-buku yang dan sumber-sumber dan buku-buku yang valid. Nah, pada tahap mengumpulkan informasi ini, siswa kan diminta tadi untuk mencari data-data yang valid atau informasi-informasi melalui sumber-sumber yang terpercaya, pengamatan, observasi. Nah, dengan begitu, siswa bisa melakukan percobaan dari hal yang sudah ditanyakan pada sebelumnya. Nah, misalnya, contohnya kan tadi 2 tumbuhan diperlihatkan kepada siswa. Jadi dengan begitu siswa bisa langsung melakukan percobaan terhadap 2 tumbuhan tersebut dengan misalnya yang satu tumbuhan diletakkan di bawah paparan sinar matahari dan tumbuhan yang satu lagi diletakkan yang tidak terkena sinar matahari. Dari proses tersebut mereka akan mendapatkan pemahaman dan hasil dari proses percobaan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dan jawabannya akan ditemukan pada proses selanjutnya, yaitu proses menalar. Pada tahap yang keempat ini, yaitu tahap menalar, di mana siswa bisa menghubungkan informasi dari apa yang sudah didapatkan oleh siswa sebelumnya untuk mengumpulkan suatu pola ataupun untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari apa yang sudah didapatkan
dari data-data yang sudah didapatkan oleh siswa sebelumnya. Nah, misalnya langsung saja kita contohkan pada percobaan yang dilakukan siswa. Dengan melakukan percobaan pada langkah sebelumnya, siswa bisa menyimpulkan hasil dari percobaan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, misalnya ternyata tumbuhan yang terkena cahaya matahari akan lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, dengan itu siswa dari hal yang sudah ditanyakan oleh siswa lalu mengumpulkan data dan langsung mempraktekkannya dengan melakukan percobaan. Lalu dari situlah siswa bisa menemukan jawaban sendiri. Pada tahap ini, siswa menemukan jawaban sendiri dan memperoleh kesimpulan dari percobaan itu. Nah, selanjutnya siswa bisa melakukan ke tahap yang kelima, yaitu mengkomunikasikan. Nah, jadi pada tahap mengkomunikasikan ini kan siswa sudah mendapatkan kesimpulan tuh dari hasil percobaannya. Disinilah siswa bisa menyampaikan atau melatih cara berkomunikasi siswa di depan teman-teman dan guru. Siswa bisa melakukan presentasi terhadap hasil kerjanya, yaitu menyampaikan hasil kesimpulan yang sudah dilakukan percobaan pada percobaan sebelumnya. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada salah dan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.